Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bersama saya lagi ketemu Bapak Ambon Sumarsono, Kepala Desa Pasung, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, yang jelas Jawa Tengah. Di sini saya di lokasi agrowisata Desa Pasung bersama Bapak Kabid Sosbud Dispermades Kabupaten Klaten. Kebetulan hari ini berkunjung di agrowisata Desa Pasung. Dari Tirtomili kami putarkan kelilingkan di agrowisata Desa Pasung, biar bisa menikmati udara sejuknya walaupun siang tapi sejuknya di agrowisata. Begini Pak Kabid, monggo memperkenalkan diri dan nanti seperti apa setelah keliling di agrowisata Desa Pasung ini dengan konsep yang seperti ini, bagaimana menurut pendapat Bapak? Oke, terima kasih Pak Lurah, Pak Ambon. Oke, perkenalkan saya Tri Suryantoro, saya Kabid Sosbud dan Lembaga Kemasyarakatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten. Tadi sudah diajak berkeliling oleh Pak Ambon beserta teman-teman perangkat desa untuk melihat wisata yang ada di Desa Pasung, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Alhamdulillah saya cukup bangga di sini, Pak Lurah, Pak Perangkat Desa, karena ternyata di desa yang cukup menurut saya dari arah Klaten adalah paling ujung selatan, ternyata punya potensi yang memang digerakkan oleh Pak Lurah dan perangkat desa dengan baik. Dukungan warga dan dukungan warga masyarakat di sini, sehingga kita lihat tadi setelah keliling tidak ada satupun nangka yang hilang dan sebagainya, karena memang semua warga sini sadar bahwa ke depan potensi yang dikembangkan bersama antara pemerintah dengan kesadaran masyarakat bisa memicu adanya pertumbuhan ekonomi, walaupun mungkin dalam 5 tahun ini masih upaya pengembangan terus nih Pak Lurah, dengan istilahnya dari sisi penganggaran mungkin bertahap. Saya kira dengan dukungan semua warga yang sadar bahwa inilah Desa Pasung ternyata bisa menjadi cantik. Penghijauannya tidak hanya penghijauan dalam wujud tanaman rindang, tapi ternyata tanaman-tanaman yang produktif dari sisi nilai jual. Ada nangka, saya lihat tadi banyak mangga, kelengkeng ada, jambu air, jambu kristal. Nah, ini kemungkinan ke depan perlu dipikirkan untuk upaya pengembangan produk-produk yang bisa dijual lebih keluar. Artinya kalau mungkin sekarang baru bisa dinikmati untuk skala desa dan kecamatan, ke depan mungkin nangkanya bisa diolah menjadi nangka keripik. Mungkin apalagi besok mangganya mungkin bisa diolah, karena ini mangganya juga belum banyak yang berbuah ya Pak. Saya cukup terkesan, terima kasih Pak Lurah sudah diperlihatkan tadi, dan kita turut mendukung dari kabupaten atas inisiatif Pak Lurah dan kerjasama dengan warga. Yang penting selalu diberi motivasi warga bahwa ini adalah upaya kita bersama. Kedepannya walaupun tidak hari ini pasti akan berbuah manis untuk seluruh warga Pasung. Nonton. Jadi itu dari kami Pak Lurah. Siap. Saya penasaran masih ingin lihat-lihat lagi. Nanti kita jalan lagi. Siap. Gini Pak Kabid, ada lagi. Nanti selain agrowisata di sini, nanti misalnya untuk memanjakan teman, relasi, keluarga, ada pancingan. Ada pancingan di Tirtomili. Jadi nanti datanya Google Map Tirtomili, pemancingan Desa Pasung. Nanti ada pemancingan dari macam-macam ikan yang luar biasa, streknya, terus ada ruang pertemuan, ada karaoke, pokoknya akan dimanjakan di Desa kamu. Itu nanti bisa lebih diviralkan Tirtomilinya, karena mungkin ini selatan Klaten yang ada pemancingan kelihatannya hanya sini yang berkembang, sama Rawon Jomber ya Bang. Kalau di utara yang sana pusatnya 1000 Umbul itu kita nggak heran, karena memang sana pusatnya mata air, tapi di sebelah selatan monggo biar ekonomi Klaten yang wilayah utara dan selatan bisa berkembang, karena besok tarian ekonomi mungkin banyak yang ke selatan. Apalagi kalau sudah mudah-mudahan ya jalan tembus sampai Gunung Kidul atau Celongop, Klaten Gunung Kidul bisa lancar, tentunya ini juga menjadi salah satu tujuan wisata ke depannya di lintas 2 daerah kabupaten, Gunung Kidul dan Klaten. Konsep kami ke depan memang seperti itu. Jadi nanti itu kami kalau sudah memang jalan ke selatan itu tembus di Jogja, konsep kami akan mengadakan wisata edukasi. Jadi kita itu menarik wisata jangan hanya 1 hari, biar kerasan. Kalau di sini kalau perlu 1, 2, 3 hari kerasan di Pasung, dengan kita sediakan fasilitas homestay ataupun fasilitas yang lain, wisata edukasi misalnya dengan petani, interaktif dengan petani, nanam padi, nanam jagung.
konsep kami untuk edukasi anak-anak dari PAUD sampai SD SMA Leres. memang sudah kami konsep, cuman karena terbatasnya anggaran dan lain sebagainya kita pelan-pelan. Iya, leres. Ya, sambil bertahap Pak, karena saya kira ini merupakan langkah awal yang cukup menarik karena di luar kayaknya belum ada yang mudah seperti ini. Agrowisata sepanjang jalan hampir 4 kiloan ya Pak. Ya Lebih. kalau yang muter itu 4 kilo, 4 tapi kilo. di seluruh jalan Halaman di desa pekarangan. semua ditanam. Oke, itu berarti kan ini juga belum dihitung ya, panenan sekali panen itu berapa ton itu. Jadi masih sifatnya untuk apa ya, dimakan sendiri aja masih kurang Ya. hasil. Nah, ini bisa dilihat ya, ini untuk satu pohon aja ini kalau nangkada itu bisa mencapai 50 sampai 100 buah. Nah, kalau nangka merah itu pada Nangkada, kalkulasi harganya, kalau kita beli di pasar itu 1 kilo 10 sampai 15.000. Padahal nangka itu ada yang bobotnya sampai 15 kilo. Sudah itu Oke. sama durian hampir sama nanti harganya. Oke, bisa bersaing. Oke, Oke, mungkin itu. Terima kasih Pak Kabid. Sama-sama. Oke. Semoga Pak Sung nanti dengan adanya kehadiran Sip. kerawan Pak Kabid bisa langsung booming. siap. Oke, tenun.